Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, selamat datang kembali lagi di podcast Berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Ini sudah episode yang ke-14 ya, dan tentunya kita akan membahas topik-topik yang sangat menarik dan informatif. Saya Agus Tony, staf Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya selaku host untuk episode kali ini ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan episode terbaru dari Berbakat atau bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Jangan lupa juga follow akun media sosial Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya seperti di Facebook Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, kemudian di Twitter @Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, dan di Instagram @Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Hadirin semua, di episode kali ini kita kedatangan Bapak Syarif Ali, anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sekaligus koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau P2HM ya. Kita akan membahas topik yang sangat penting terkait daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP ya, yang kemarin siang baru saja dirapatkan dalam pleno DPT dan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap untuk pemilihan serentak tahun 2024 ini di Kabupaten Tasikmalaya ya. Assalamualaikum Bapak Syarif Ali, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat aja ya Pak. Alhamdulillah Pak, senang sekali bisa ngobrol bareng Bapak hari ini ya. Pak, tema kali ini adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP ya, hasil pengawasan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, kemudian sampai ke penetapan DPT ya, dari DPSHP ke DPT ya. Bisa Bapak jelaskan dulu nih Pak, apa yang dimaksud dengan DPSHP dan mengapa daftar ini atau daftar pemilih ini sangat penting dalam proses penyusunan daftar pemilih ini Pak? Ya, DPSHP adalah daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang tempo dulu, dan di episode yang lain kita sudah bahas tentang DPS ya, sudah ditetapkan dan sudah diumumkan. Nah, dari diumumkan itu kita memastikan apakah yang direkomendasikan oleh Panwas Kecamatan ataupun yang direkomendasikan oleh kita ke KPU itu sudah ditindaklanjuti atau belum ya. Akhirnya kita ditelusuri, ternyata masih ada yang belum ditindaklanjuti. Jadi di pengumuman itu yang meninggal masih ada, kemudian yang pindah juga masih ada, yang usia 17 tahun masih ada yang belum termasuk gitu kan. Jadi hasil pencermatan oleh PKD, oleh Panwas Kecamatan, dan hasil pencermatan kita itu sama, masih ada hal-hal yang terdapat yang belum akurat gitu kan. Maka kita bikin surat himbauan kepada Panwascam, kepada PPK, dan Bawaslu kepada KPU gitu. Ya, sebelum melakukan pengawasan atau sebelum pelaksanaan penyelenggaraan dalam penyusunan DPSHP ini, tentu pengawas pemilu juga menyampaikan himbauan dulu kepada PPK kalau dari Panwascam, kalau dari Bawaslu ke KPU itu dalam rangka untuk memastikan mengingatkan supaya pada pelaksanaan penyusunan DPSHP ini berjalan sesuai dengan aturan ya Pak tentunya. Nah, bagaimana DPSHP sangat penting karena menjadi landasan untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang akan digunakan dalam pemilihan serentak nanti sudah valid ya Pak dengan DPSHP kita atau DPSHP yang disusun oleh KPU dan jajaran penyelenggara ke bawahnya. Kita juga bisa memastikan bahwa semua yang berhak memilih ya masuk dalam daftar pemilih ya. Tentunya dalam daftar pemilih tetap itu tentunya harus sudah masuk ya. Kalau yang berhak memilih atau dalam artian yang memenuhi syarat sebagai pemilih, dan sementara mereka juga yang tidak memenuhi syarat
tentu akan dikeluarkan dalam daftar pemilih ya, atau tidak masuk ke dalam daftar pemilih. Itu yang kita harapkan juga ya Pak dalam proses pengawasan, yang yang memenuhi syarat dipastikan untuk tercantum di DPT, begitupun juga sebaliknya yang tidak memenuhi syarat untuk supaya dihilangkan dalam DPT itu ya. Ya, pada dasarnya memang begitu. Yang paling pokok di dalam DPT itu adalah keakuratan data di DPT. Betul. Ya, tadi yang paling pentingnya itu adalah semua warga negara yang punya hak pilih itu harus terdaftar di DPT. Kemudian yang tidak memenuhi syaratnya ya dikeluarkan gitu dari DPT yang ada itu. Betul. Dikeluarkan. Makanya dari sejak awal dari DP 4 itu Pantali bekerja, kemudian setelah itu ada pengumuman, dan pengumuman pun kita cermati juga. Cermati, kenapakah pada dasarnya kita tidak punya data yang by address. Maka salah satunya adalah kita yang diumumkan oleh PPS. Nah, kita cermati PKD datang ke tempat pengumuman tersebut, kemudian dianalisa apakah yang meninggal itu sudah dicoret. Kemudian ya meninggal kan kalau di kampung itu ya semua tahu gitu kan. Walaupun misalkan dia bukan belum bikin surat kuning, dia belum ini, tapi kan kalau di kampung itu kita pasti tahu karena memang diumumkan. Betul. Pakai speaker bahwa dia itu meninggal gitu kan. Jadi datanya valid ketika yang daftar nama yang meninggal kemudian kita ajukan ke PPS, dari PKD ke PPS, kemudian dari Panwascam kepada PPK ya memang dihadiri kita. Bahkan PKD-nya bisa ikut tahu lah. Kalau yang baru-baru bisa takziah dan ke makamnya. Kalau di kampung itu saya pikir tahu, walaupun dia tidak punya data kartu kuning karena masih ada, tapi kan udah tahu. Karena beda dengan di kota. Di kota kan ada orang kota pagi berangkat, pulangnya sore, itu kan masih ini kan. Tapi kalau di kampung, apalagi Pantarlih, PKD itu tahu. Daerah tahu. Jadi setidaknya, nah orang-orang yang TMS itu, yang meninggal itu, kemudian yang tidak memenuhi syarat lainnya, yang masuk ke kepolisian, masuk TNI, saya yakin masyarakat di kita itu di Tasikmalaya pasti tahu lah orang-orangnya. Maka hal-hal tersebut dari daftar pengumuman daftar DPS kemarin itu dicermati, sudah ditindaklanjuti ketika himbauan yang pertama atau belum. Nah, kalau misal belum ditindaklanjuti, kita Panwascam itu membuat surat lagi, saran perbaikan gitu kan. Nah, kemudian saran perbaikan yang dari di PKD itu kita pinta datanya dari Panwas Kecamatan, kemudian kita tanya kepada Pancapnya, apakah ini sudah ditindaklanjuti atau belum gitu kan? Betul. Kalau udah ditindaklanjuti, ya syukur kan. Tetapi kan kalau yang belum ditindaklanjuti, kita sampaikan lagi dan disampaikan kepada KPU supaya ditindaklanjuti. Itu bagian dari proses pengawasan DPSHP yang dilakukan oleh kita ya, dari jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten Tasikmalaya sampai jajaran pengawas pemilu sampai ke tingkat desa ya. Itu setiap kali ada kita menemukan penduduk yang berkaitan dengan data pemilih ya, misalnya yang terdaftar di DPS kemarin yang telah diumumkan, kemudian ditemukan menjadi TMS, misalnya meninggal dunia, pindah keluar dan lain sebagainya. Itu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini, jadi oleh Bapak Syarif Ali, jadi disampaikan saran perbaikan ya secara langsung oleh PKD ke PPS, kemudian bersurat juga oleh Panwascam ke PPK itu bersurat, dan tentunya Panwascam juga mengharapkan balasan atas saran perbaikan juga yang ditindaklanjuti ya, atau apakah ditindaklanjuti atau tidak oleh PPK, itu melihat dari balasan saran perbaikannya juga dari PPK. Ketika Panwascam menyampaikan saran perbaikan
dibalaslah oleh PPK berbentuk surat balasan saran perbaikan dan dicermati juga apakah balasan tersebut itu menggambarkan telah ditindaklanjuti atau tidak. Misalnya yang meninggal apakah ditindaklanjutinya dicoret, kemudian yang pindah keluar atau yang pindah masuk memakan apakah jadi dimasukkan ke daftar pemilih atau tidak ya. Tentu kita tetap mencermati ya. Adapun umpamakan tadi yang disampaikan oleh Bapak, ketika dari tingkat kecamatan belum ditindaklanjuti ya, walaupun sudah disampaikan saran perbaikan oleh Panwascam, tentu kita juga tetap terus menindaklanjuti ya setiap saran perbaikan yang Panwascam sampaikan yang belum ditindaklanjuti secara langsung, walaupun memakan sudah ada balasan saran perbaikannya, tapi kan ada juga yang memang tergambarkan sudah ditindaklanjuti, ada juga yang tidak, ada juga yang belum gitu. Nah, kita sampaikan juga ke KPU ya, terkait yang belum ditindaklanjuti itu ya Pak. Gitu. Ya betul. Bahkan pada waktu di DPT penetapan DPS ada yang oleh KPU itu dicoret gitu kan. Betul. Dicoret karena ketika ditanyakan itu adalah kena ganda. Nah, Panwas Kecamatan tidak serta-merta bahwa oh itu ganda gitu kan. Yeah. Maka dia pun turun juga ke lapangan. Jangan sampai yang dicoretnya itu justru yang ada di kita. Memastikan lagi ya. Kan? Betul. Bukan hanya oh iya terima itu dicoret, gandanya di mana gitu kan. Yeah. Nah, karena kalau nanti PPK, KPU salah mencoret, itu rawan bagi apa kita anggap adalah rawan. Betul, apalagi betul. kalau misalkan hanya dengan Ciamis, dengan Kota Tasik atau dengan Garut, kita kan berbatasan gitu kan. Yeah. Jangan sampai ketika yang atau beda kecamatan, karena ada kemungkinan kalau salah mencoret di sananya adalah ada di DPT-nya adalah misalkan salah mencoret, justru dia punya KTP, penduduknya di sana punya KTP, punya KK, kemudian itu yang dicoret, itu kan rawan gitu kan. Betul. Kenapa rawannya? Karena nanti di tempat yang ada DPT-nya adalah yang tidak dicoret, dia dapat undangan. Betul. Surat undangan. Kemudian bisa juga ketika yang ada KTP-nya, karena dia punya KTP elektronik dan dicoret gitu kan, di tempat yang punya KTP-nya dia bisa memilih dengan kartu penduduk dengan DPK. Nah, itu yang sangat rawan, maka kita cermati. Turun langsung, Panwas Kecamatan turun, kita pun turun, kemudian PKD turun, apakah salah mencoret atau enggak gitu kan. Betul, harus dipastikan gitu. Betul, sampai ke sana. Luar biasa Pak, jadi pengawasan sangat detail dan menyeluruh ya Pak. Nah, terkait pengawasan di Kabupaten Tasikmalaya sendiri Pak, bagaimana hasilnya apakah ada banyak temuan yang perlu diperbaiki, misalnya temuan-temuan yang perlu diperbaiki itu contohnya gitu tadi kan sudah dijelaskan ketika ada temuan terus disampaikan saran perbaikan. Nah, contohnya seperti temuan-temuan yang lebih khususnya lagi Pak terkait data pemilih. Yang ditemukan itu masih ada ya ratusan dari itu. Kemudian dikasih saran perbaikan kepada Panwascam. Ratusan itu kan kabupaten, satu kabupaten bahwa yang belum ditindaklanjuti. Kemudian kita Panwas Kecamatannya bikin surat himbauan. Kemudian apakah nanti sudah ditindaklanjuti, disaring-saring lagi, perbaikan, termasuk yang kita kemarin sebelum pleno juga kita saran perbaikan juga, dan akhirnya di hari akhir di pleno kita memastikan juga, karena kita ragu dengan ada yang tiga orang, apakah itu dieksekusi belum. Nah, kalau kita yang lainnya kita himbauan oleh Panwas Kecamatan sebagian sudah ditindaklanjuti, kemudian kita bikin saran perbaikan gitu kan, apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Maka di hari kemarin di pleno kita meragukan karena masih ada 3 orang yang dari 15 itu kan KPU mengatakan udah ditindaklanjuti, tapi kita meragukan, dan 3 diuji di hari sampling gitu kan.
Nah, ternyata hasilnya ada yang hanya 3 yang kemarin dari kita rekomendasikan, itu 3 tidak direkomendasi dan direkomendasi ditindaklanjuti di hari H, Ya, di waktu pleno gitu kan. jadi kemarin pas pleno penetapan DPT itu kan jadi di sampling ya terkait saran perbaikan yang kita sampaikan ke KPU, memang ada ratusan, kemudian tersaring menjadi sekitar 15. 15 orang. Nah, dari 15 itu diproses, ditindaklanjuti oleh KPU, namun kita juga tetap memastikan dan diuji sampling pas di pleno ya. Ada tiga nama dan memang dari 3 nama itu ada 1 memang masih prosesnya bukan menggantung ya, tidak bisa diproses karena memang proses si pemilih tersebut pindah keluar, cuman pindah keluarnya itu tempat tujuannya belum ditemukan. Jadi di proses di data kependudukannya itu masih tetap di tempat yang lama ya. Kemudian kalau yang 2 lagi mah itu langsung ditindaklanjuti oleh KPU ya. Betul. Jadi ditindaklanjuti gitu kan. Yang meninggal kemudian sudah dicoret, kemudian yang pindah juga sudah dicoret dari Kabupaten Tasik karena keluar kabupaten. Kemudian yang satu lagi yang ditindaklanjuti adalah yang meninggal. Ya. Baik Pak, dari surat-surat yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan ya, kami kemarin sempat mendengar ada cukup banyak saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwascam pasca penetapan atau pasca pengumuman DPS ya, bukan dari awal, bukan dari Coki, tapi pas setelah pengumuman DPS sampai ke DPS HP tingkat kecamatan, pleno DPS HP tingkat kecamatan itu sekitar ada 60-an ya? 62. Ya, 62 sama yang punya kabupaten juga sama ya. Dari kecamatan itu masing-masing kecamatan ada yang menyampaikan saran perbaikannya, ada yang 1, 2, bahkan ada juga yang banyak gitu dalam rentan waktu pasca pengumuman DPS sampai ke pleno DPS HP tingkat kecamatan. Ya, Panwascam itu bikin surat himbauan atau saran perbaikannya itu minimal 1. Nah, dia pasti bikin gitu kan. Cuma ada Panwas kecamatan ketika dia ngasih ke PPK 1 saran perbaikan, kemudian oleh PPK-nya dibalas dan sudah ditindaklanjuti, maka hanya cukup 1 gitu kan. Tetapi ada juga yang Panwas kecamatan ketika dia menemukan data yang belum masuk atau data yang belum tercoret karena tidak memenuhi syarat, disampaikan kepada Panwas PPK dari Panwas kecamatan ke PPK, PPK-nya belum menindaklanjuti, kemudian ada ditemukan lagi, ya kirim lagi gitu kan. Jadi terus-terusan setiap menemukan kita sampaikan karena yang paling penting kita itu adalah keakuratan data gitu kan. Betul. Kalau akurat, datanya sudah akurat, saya yakin itu yang kita inginkan, baik KPU, Bawaslu ataupun masyarakat ya, keakuratan data itu. Ya betul. Itu jadi terkait keakuratan data ya. Terus itu Pak, kalau begitu dari hasil pengawasan kemarin selama DPS HP ya, tentunya untuk menuju DPT. Nah, ada gak potensi kerawanan yang mungkin terjadi saat penetapan atau pada menuju penetapan DPT itu dari hasil pengawasan di DPS HP gitu, kerawanan dalam penetapan nanti untuk penetapan DPT yang kemarin ya, tentunya yang kemarin setelah penetapan DPT. Ya, kerawanannya kayak gitu. Pertama, masih ada daftar pemilih yang tidak masuk, itu kan kerawanan. Yang kedua, kayak yang tadi, yang ganda salah memilih gitu kan, salah mencoret, yang semestinya dicoretnya di kita, justru tidak gitu kan. Atau sebaliknya ketika ada yang mestinya di kita, datanya di kita, di tempat yang lain yang dicoret, nah itu yang rawan. Lebih rawannya lagi kalau misalkan yang pindahnya itu hanya berdekatan, karena rawan 2 kali memilih gitu kan, di tempat yang
dapat undangan, dia dapat undangan kalau salah mencoret itu, tetapi dari yang dicoretnya dia memilih dengan KTP elektronik. Nah, justru menginginkan kita itu semua bahwa orang-orang yang sudah punya hak pilih itu masuk ke daftar pemilih, walaupun kita udah ditetapkan, karena kemarin kan ditetapkan hanya angka. Iya, kemarin terus Pak, kemarin juga sempat mendengar adanya pemilih-pemilih yang tidak dikenal atau bukan penduduk setempat gitu ya. Memang ketika di data pemilihnya ada, tapi pas difaktualisasi ke lapangan ternyata orang tersebut tidak ada. Awalnya sih yang ditemukan karena alamatnya itu yang memang masih dipertanyakan, misalnya dari RT 0, RW 0. Kemudian kita faktualisasi ke lapangan ya oleh pengawas kelurahan desa dan kecamatan juga. Ternyata ada juga yang RT 0, RW 0 itu orangnya ada dan memang benar gitu di KTP-nya. Tapi ada juga yang pas difaktualisasi ke lapangan ternyata tidak ada orangnya, tidak ada sama sekali gitu. Ya, memang bukan hanya RT 0, RW 0, bahkan Panwas kecamatan itu menemukan RT-nya lebih. Bisa tersantum di DPT-nya adalah RT 11, padahal di kampung itu RT-nya cuma 9 gitu ya. Betul. Nah, tapi akhirnya kan kita lihat de jure-nya bagaimana, dan kemudian di faktanya kumaha gitu kan. Ya bisa aja karena ada proses pemekaran RT atau apa gitu. Jadi identitasnya memang identitas yang lama ketika belum diperbarui RT RW-nya gitu. Tapi sekarang sudah baru, ada juga memang yang diinformasikan seperti itu. Jadi memang RT RW-nya masih mengikuti di domisilinya itu masih domisili yang lama katanya. Ya, itulah yang disampaikan kita ke KPU dan Panwascam kepada PPK yang tidak dikenal gitu kan. Kita bukan tidak semata bahwa itu tidak dikenal kemudian rekomendasikan untuk mencoret, tetapi kita harus turun juga ke lapangannya. Betul. Benar nggak itu orang itu tidak dikenal itu? Ya kalau menurut itu adalah kalau memang tidak dikenal RT-nya. Karena begini ya, di kita itu di Kabupaten Tasikmalaya jangankan hanya tetangga saja. Betul. Satu kampung kita hafal gitu kan. Karena beda dengan kota gitu kan. Kalau kota kan kayak tadi banyak kesibukan jadi jarang ketemu. Tapi kalau budaya perkampungan dan perkotaan kabupaten berbeda gitu ya. Kabupaten Tasik saya yakin dia tahu si orang itu nyaba gitu kan. Betul. Atau pergi ke kota karena ikhtiar segala macam, itu hafal. Masyarakat hafal, apalagi sih Pak yang kemarin Pantali adalah warga setempat pasti hafal. PKD pun pasti hafal gitu kan. Maka jadi heran ya ketika ada nama tersebut ada di data pemilih tapi orang tersebut tidak dikenal di kampung tersebut. Tidak dikenal. Itu ya agak aneh, kita agak rancu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada misalnya saudaranya yang memang domisilinya ngikut di domisili saudaranya di kampung itu, tidak menutup kemungkinan juga seperti itu ya Pak. Ya, tidak menutup kemungkinan ke sana, tetapi kan kita kita kan Pantari juga udah turun, PKD juga udah turun kan. Nanyanya itu kan ketika alamat pasti nanya ke RT-nya, ada nggak orang ini gitu. Betul. Kalau udah ada RT-nya sudah tidak tahu, kemudian tetangga-tetangganya pasti ditanyakan. Mungkin aja saudara yang lain kayak tadi, ya kita tanya ke saudaranya itu kan ketika Pantali datang ke rumah-rumah ada saudara atau enggak gitu kan. Pasti ditanyakan gitu kan. Betul. Saya yakin hal yang benar-benar tidak dikenal ya harus dicoret. Tetapi KPU pun kemarin selalu datanya siaknya dibuka segala macam gitu kan. Terus ditanyakan ketika kita nanyakan, ketika yang orang-orang yang tadi kenal itu dia suka buka siaknya gitu kan. Bahkan di kecamatan juga ya, ketika Panwascam melakukan faktualisasi ke lapangan, ternyata tidak hanya faktualisasi ke lapangan saja, jika kurang meyakinkan, kurang bukti,
kadang berkomunikasi juga atau koordinasi juga dengan pemerintah setempat ya yang memegang data kependudukan, misalnya meminta informasi dari data SIAK yang ada di desa atau di kecamatan gitu ya. Ya alhamdulillah sih pemerintah pun baik itu di desa, kecamatan ketika Pak Anwasam meminta informasi, welcome gitu kan. Betul. Jadi terima kasih juga kepada pemerintah yang Panwas Kecamatan yang ketika di kedatangan Panwas Kecamatan atau PKD ke desa itu selalu memberikan informasi yang benar-benar aktual gitu kan. Iya betul. Nah Pak, dari segi jumlah nih, pergeseran jumlah pemilih, tentu kemarin juga sempat kita merekap juga data jumlah perubahan, misalnya dari DPS ke DPSHP, kemudian kemarin dari DPSHP khususnya lagi DPSHP hasil pleno DPSHP tingkat PPS ke tingkat PPK ada pergeseran, ada perubahan data. Dan perubahan data itu memang tersebar di sekitar ada 14 kecamatan kalau nggak salah ya, yang mengalami itu yang sudah terawasi, yang hasil pencermatan terhitung ada sekitar 14 kecamatan. Nah, dari 14 kecamatan itu ternyata ada 7 kecamatan juga yang sampai berpengaruh terhadap perubahan jumlah pemilih, sehingga dari hasil pleno tingkat PPS ke tingkat PPK itu ada perubahan menurun gitu, data pemilih menurun. Nah, tentunya dari pleno DPSHP tingkat PPK sampai ke pleno DPT juga sama, karena ada proses kegandaan. Nah, untuk sekarang yang sudah diplenokan oleh KPU Pak, daftar pemilih atau DPT yang sudah diplenokan oleh KPU, barangkali bisa dijelaskan dari segi jumlah dan lain sebagainya Pak. Ya, DPT yang ditetapkan oleh KPU itu adalah sekitar 1.418.939 jumlahnya. Ya pasti berkurang gitu kan. Yang paling penting kita itu bukan angka berkurang atau bertambahnya sebenarnya yang kita awasi. Berkurang 1.000, 2.000 itu tidak jadi masalah selama datanya akurat gitu kan. Betul. Yang kita soroti itu bukan turun jumlahnya gitu kan. Nah, yang kita soroti itu jumlahnya itu bagaimana? Andaikan datanya itu sama, nah, misalkan tadinya 1.400.000 kemudian 1 juta, sekarang pun 1.400.000 gitu kan. Nah, kalaupun sama itu kan bukan berarti tidak ada historis. Betul. Bisa jadi kan dari itu misalkan 100-nya keluar kemudian 100-nya lagi masuk gitu kan. Jadi tetap pun bukan berarti tenang itu tetap gitu ya. Maka Bawaslu akan mengawasi kenapa ini tetap gitu kan. Karena tetap itu belum tentu orangnya sama. Kayak bisa ada yang meninggal gitu kan, ada yang masuk gitu kan. Kayak tadi yang dibicarakan ya, dari perubahan hasil pleno DPSHP tingkat PPS ke tingkat PPK, 7 kecamatan yang ada perubahan sampai merubah jumlah gitu. Tapi ada dari 14 berarti 7 lagi itu ada perubahan data, tapi secara jumlah akhir data pemilih itu tetap gitu. Berarti kan bisa saja ada yang meninggal, antara yang meninggal dan yang pemilih baru itu seimbang. Itu bisa jadi yang TMS dan kita yang cermati MS itu bukan hanya jumlah menurun atau naiknya gitu. Jumlahnya tetap pun kita cermati kayak tadi. Karena ada historis, jumlahnya boleh sama kan. Meninggal 5, kemudian ada yang pemula yang baru dimasukkan 5. Itu kan tetap, tetapi ada perubahan gitu kan. Jadi kita bukan hanya mencermati bahwa datanya itu berubah, menurun atau naik gitu kan. Tetap pun kita tetap cermati, karena tetap itu kan penduduk itu selalu dinamis. Betul. Kita tidak bisa memaksakan setelah ditetapkan DPT jangan meninggal gitu kan. Bahkan kemarin juga sampai ada informasi Pak dari Panwascam, pas hari H pleno DPSHP tingkat kecamatan, di kecamatan tersebut
ada 4 orang yang meninggal. Nah, itu itu ketika kan. pleno ya. Nah, otomatis kan itu tidak bisa dicoret ketika pleno. Iya. Di di tingkat PPK. Karena kan sudah datanya udah, kecuali kalau misalkan langsung disampaikan bahwa hal tersebut ketika pleno. Yeah. Bagaimana kalau meninggalnya itu adalah setelah pleno terjadi gitu kan. Yeah. Nah, maka hal-hal yang demikian kita sampaikan kepada KPU, ada yang baru meninggal untuk ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti ya. Ya betul. Jadi hasil pleno tingkat PPK, pasca pleno tingkat PPK, pleno DPSHP, muncul lagi pemilih yang TMS ya. Kita tindak lanjuti ke KPU. Nah, KPU yang menindaklanjuti pada proses penyusunan DPT dan sampai ke penetapan DPT kemarin juga terakhir pas di waktu pleno ada yang dieksekusi juga, itu seperti itu. Ya, kemungkinan saja. Kita kan kemarin sore udah ditetapkan oleh KPU. Nah, ya mungkin saja justru dalam kenyataannya nanti pas pemilihan bisa juga berkurang. Ya, ya. Walaupun KPU tidak akan mencoret jumlah secara jumlah. Yang mencoretnya mungkin ditandai orang ini adalah pindah, orang ini adalah meninggal gitu kan. Ditandai karena tidak ada rapat pleno tentang penetapan DPT lagi lanjutan gitu. Ya, kalau selalu ditetapkan kan karena DPT adalah dinamis gitu kan. Jumlahnya selalu dinamis. Ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang masuk gitu. Iya. Bahkan masih bisa diproses ya ketika DPT sudah ditetapkan, tapi bukan berarti akan merubah DPT gitu. Maksudnya di proses tersebut ke tahapan selanjutnya kan ada yang namanya DPTB, DPK. Ketika pemilih tersebut umpamakan ditemukan lagi ada data baru ternyata belum terdaftar di DPT. Nah, itu apakah nanti akan masuknya ke DPTB atau DPK, kemudian yang proses perpindahan domisili sehingga harus pindah memilih dan lain sebagainya, tentu itu nanti salah satunya akan masuk ke DPK atau DPTB yang nanti kita akan jelaskan juga di episode berikutnya ya Pak ya. Iya. Itu barangkali Pak dari apa yang diuraikan barusan oleh Bapak itu sangat informatif sekali. Semoga proses pengawasan DPSHP berjalan lancar dan sudah berjalan cukup baik juga Pak, lancar juga sampai ke penetapan DPT kemarin yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Barangkali ada statement terakhir Pak dari Bapak untuk menutup episode atau sesi kali ini. Statement terakhir bahwa Bawaslu tidak akan diam saja setelah ditetapkan. Begitu juga Panwas Kecamatan PKD akan selalu mengawasi dan mencermati daftar pemilih ini, karena daftar pemilih selalu dinamis, selalu ada yang meninggal, kemudian ada yang pindah, kemudian ada yang masuk juga. Kemungkinan juga ada yang daftar pemilih yang ada orang yang belum masuk ke dalam daftar pemilih. Nah, maka Panwaslu tidak akan tinggal diam, akan selalu mencermati DPT ini sampai ke hari H, dan kemudian apabila masyarakat yang masih mengetahui bahwa dianya itu belum tercantum, ya tolong disampaikan juga kepada Panwas Kecamatan supaya hak pilihnya tidak hilang gitu kan. Jadi dari pengawasan Bawaslu, Panwas Kecamatan dan PKD itu akan selalu berkesinambungan sampai hari H gitu. Betul. Jadi pada intinya kita selalu mengawasi sampai akhir. Sampai hari H. Jangan sampai yang tidak memenuhi syarat ada di DPT tetapi tidak memenuhi syarat karena jadi TNI Polri, kemudian meninggal atau pindah, itu dipakai atau digunakan oleh orang yang lain yang tidak punya hak. Ya, dalam artian kita mengawasi
terkait data pemilih ini tidak cukup sampai penetapan DPT saja, betul. tapi pasca penetapan DPT itu tetap kita awasi sampai ke penghitung juga ya, sampai ke proses penghitung. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan dan waktunya pada kesempatan podcast berbakat ini di episode ke-14 kita kali ini ya. Tentunya sekali lagi kita sebagai Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan jajaran pengawas pemilu sampai tingkat bawah dalam rangka pengawasan daftar pemilih, walaupun walaupun daftar pemilih sudah ditetapkan sebagai DPT dan sudah tidak bisa dirubah lagi data pemilihnya, tapi tetap kita terus mengawasi data pemilih itu karena ada DPTB, ada DPK, dan nanti tentu kita mengawasi sampai titik akhir ya, sampai ke penghitung juga. Itu kita tetap awasi, dan perubahan-perubahan pemilih atau yang terjadi di masyarakat karena data kependudukan cukup dinamis, ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, keluar, masuk, beralih status dan lain sebagainya, kita cermati dan kita awasi bersama dalam rangka untuk menjaga hak pilih pada pemilihan serentak tahun 2024 ini. Demikian sahabat Bawaslu, obrolan kita hari ini dengan narasumber kita Bapak Syarif Ali SAG, pimpinan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya selaku Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau P2HM ya, mengenai pengawasan DPSHP sampai pada DPT ya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan baru dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya ya di media sosial kami ini, dengan tentunya tetap stay tune di podcast berbakat bersama Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.